daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu. Jangan heran itu. Banyak lah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi. Melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang Masya Allah, lembut, yang Masya Allah, lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh. Teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jikalau Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar mondok di tempatnya Habib Rizik? Panjenengan pernah mondok di Habib Rizik? Enggak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, di mana saja berada, berjumpa lagi kita dan sehat walafiat ya. Kemudian mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video Kiai Mukharrar Hudori ya. Kiai Mukharrar Hudori ini saat ini akan membahas masalah nyelenehnya ajaran yang dibawa oleh Ba'alawi. Jadi banyak ajaran-ajaran yang nyeleneh, sesat dan nyeleneh ya. Untuk itu mari kita tinggalkan Ba'alawi dan jangan ikuti ya, sebab ajarannya sudah ajaran sesat, kemudian sikapnya yang nyeleneh ya, dan kalau kata orang Indonesia ya memang tidak beradab ya, tidak beradab. Kenapa ya? Mereka kan numpang sih, imigran, jadi tidak berfilsafat kepada Pancasila, bahkan menolak Pancasila, tidak berfilsafat. Yang anehnya lagi tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, apalagi tidak mencontoh pada Rasulullah. Jauh dari mencontoh sikap dan akhlak Rasulullah, nggak ada. Ba'alawi ini bukan tuturanan, bukan ikut-ikutan barara itu ini.
jauh-jauhkan, bukan untuk diikuti. Ya, apa coba yang diikuti? Al-Quran berani disimpangkan, hadis berani diputarbalikan, bahkan yang digunakan banyaknya hadis-hadis doi. Ya. Ajarannya sesat, nyeleneh. Ya. Dan ini sudah dikatakan oleh para ulama-ulama alim Indonesia. Ya. Jadi jangan bodohlah kita para mukibin, pada mukibul, ya, para ulama yang masih kurang cerdas ini atau terisi oleh doktrin dan harupat-harupat Ba'alawi ini. Cobalah berpikir, ya, cobalah ikuti ajakan-ajakan para kiai, para ulama yang sudah mulai cerdas-cerdas, ya, bukan mulai, yang cerdas-cerdas, yang tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dari Ba'alawi ini. Kita jangan jadi orang bodoh dan dibodohi, ya. Kita harus cerdas, ya, dan memberitahu mereka. Baik sahabat, mudah-mudahan video ini banyak bermanfaat bagi para mukibul dan para ulama, juga para santri, ya, agar kita tidak salah ke depan, agar kita tidak terpengaruh ke depannya, apalagi merusak akidah akhlak kita. Baik, untuk lebih hemat waktu, ayo kita simak video-video ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah beri rezeki yang banyak dan barokah, serta Allah beri umur panjang dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Itu Masya Allah kok pembahasannya Enggak, itu. diulang Kiai. Oke. Jenengan bilang tadi, Iya. terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi Tidak kepada, berindikasi pada terputusnya keilmuan. ternyata Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alawi, banyak kenyelenehan, ya, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab kitab Ba'alawi terkenal itu di Indonesia, yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi Syarifah, Habibah, nggak boleh. Nah ini sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Malah untuk mengembalikan keperawanan. Justru terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. contoh di Simtu Duror apa di Risalah Contohnya ya di Simtu Duror ya. Simtu Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedahan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahalus seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak, di mana Rasulullah cerita kalau mahalus setonnya dibuang. Sementara di Simtu Duror enggak, mahalus setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan terputusnya silsilah Ba'alawi, kalau kita melihat Simtu Duror juga terputusnya keilmuan Simtu Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alawi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang di karya-karya tulis Ba'alawi. Oh iya, gitu. Di karya-karya Ba'alawi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai.
setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul. Dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus. Tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan. Karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, Tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul. Dan ajarannya sesat. Dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu. Jangan heran itu. Banyak lah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah Lembut. yang masya Allah lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh. Teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jika Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mondok di Habib Rizik? Tidak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Banyak penipu, tipuan-tipuan. Banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari. Coba itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak. Coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus, ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil loh Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non stop. Jebol. Makanya kalau ada orang ampuh jaduk, dibedil dor, dimadaan benda, caranya ditembak nyampe 40 kali. Jebol mau tembak. Jebol. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.